Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Febrianto dengan NIM 121705020. Di sini saya akan mendokumentasikan pengerjaan pada materi 4, itu mengenai testing, debugging, dan penggunaan support libraries. Nah, pada materi 4 ini kita akan membahas testing dan debugging. Ada dua pokok bahasan. Yang pertama, debugging pada Android Studio. Yang kedua, melakukan unit testing pada aplikasi. Tujuan akhir dari pertemuan itu, mahasiswa ini tuh dapat mengenal cara melakukan debugging dan testing menggunakan JUnit pada saat membuat aplikasi Android. Di sini juga menjelaskan beberapa penjelasan singkat. Yang pertama itu ada dari bug. Bug itu merupakan kesalahan dalam program atau sistem komputer yang menyebabkan program menghasilkan hasil yang salah atau tidak terduga atau berperilaku yang tidak diinginkan oleh pengguna. Bug ini itu dapat berupa crash, exception, freeze, dan memory leaks. Hal ini itu disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yang pertama, desain dari sistem atau implementasi yang kurang tepat. Yang kedua, software fault. Yang ketiga, ada hardware fault atau limitation. Adapun pengertian dari debug. Debug itu sebuah cara yang digunakan untuk mencari dan memperbaiki error yang tidak diharapkan muncul pada aplikasi atau sistem, termasuk perilaku yang tidak diinginkan dari sebuah aplikasi. Nah, pada Android Studio ini tuh terdapat tools untuk debugging aplikasi di mana mempunyai tujuannya. Yang pertama, mengidentifikasi problem. Yang kedua, mencari di mana problem tersebut pertama kali muncul, dan kemudian error tersebut tuh dapat diperbaiki dan ditangani. Nah, pada modul pertama, melakukan debugging pada Android Studio. Langkah pertamanya itu kita mengunduh project, kemudian bukalah project Simple Calc atau kalkulator, itu Simple Calculator. Nah, kita tuh dapat mengunduh project tersebut pada GitHub Google Developer Training. Setelah itu kita buka projectnya. Setelah itu Anda dapat menyesuaikan project tersebut dengan melakukan setting versi Gradle terlebih dahulu pada file build Gradle. Selanjutnya Anda perlu menyesuaikan versi SDK, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan setting pada compile dan target SDK. Sesuaikan dengan versi SDK yang digunakan pada Android Studio pada tampilan berikut. Nah, kita buka dulu Gradle-nya. Di sini saya menggunakan version SDK-nya itu, SDK versinya itu 27. Setelah itu lakukan build project kembali dengan cara memilih menu build, rebuild project untuk memastikan tidak ada konfigurasi yang error. Nah, kita itu membuka build dan rebuild project gitu. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, di situ Gradle build finish, berarti tidak ada yang error. Setelah itu, silakan Anda pahami kode program tersebut. Terdapat dua kelas pada Java program, ini kalkulator berisi metode kalkulasi. Pada kalkulator terdiri dari add, sub, div, dan multiple, harusnya itu perkalian. Kemudian satu kelas lagi main activity merupakan halaman utama dari program kalkulator tersebut. Coba kita jalankan program tersebut pada emulator device dengan memasukkan nilai 10 untuk angka pertama dan kosongan keduanya. Selanjutnya lakukan bagian div pada program yang telah dibuat. Berarti kita jalankan dulu aplikasinya, running app. Kita tunggu beberapa saat untuk melaunching emulator dan melaunching app-nya. Setelah ini kita coba masukkan operan satunya dengan 10 dan yang keduanya itu 0. Kita menggunakan operasi add. Maka yang hasil di sini akan menghasilkan error. Coba kita lihat dulu di loket. Nah, di sini tuh ada number format exception. Java link number format exception empty string. Ini tuh karena ketika kita itu mencoba mengkonversi sebuah string ke tipe data numerik gitu, empty string, sama si datanya juga kita tidak ngisi dengan sebuah value, makanya number format exception. Karena kita juga belum menambahkan sebuah logika matematikanya jika di bagian 0 tuh hasilnya tuh apa gitu. Setelah itu
Anda akan menjalankan aplikasi kalkulator tadi dalam mode debug. Selanjutnya Anda perlu menaruh breakpoints yang digunakan untuk melihat eksekusi pada baris metode atau melihat nilai variabel. Tandai program tersebut menaruh tombol merah baris program yang Anda lihat kali ini menaruh breakpoint pada variabel operan 1, operan 2, result, dan baris mResult. Seperti gambar di ini. Dan yang diminta itu ketika kita jalankan mode debug, run debug atau tersebut dengan mengakses pada menu run debug app atau menekan tombol serangga pada ikon di bawah, itu hasilnya kayak gini. Cobain, kita coba dulu. Operan 2 sama ini. Kita jalankan mode debug. Nah di sini tuh langsung akan muncul gitu. Kita tuh karena kita tadi sudah mengasih breakpoint di operan 1, operan 2, dan operatornya apa yang digunakan. Di sini kita menggunakan operator add. Ketika tadi saya sudah mengklik di aplikasinya gitu. Setelah itu terdapat 3 bagian mode yang dapat dieksplorasi, yaitu ada frame untuk memperlihatkan frame sedang dalam tumpukan frame, ada variable untuk memperlihatkan nilai dari variabel dari baris program yang sedang dijalankan, yang ketiga itu ada watches untuk menunjukkan nilai dari suatu baris program, termasuk juga mode tersebut dapat dilihat pada tampilan di bawah ini. Nah seperti ini. Ini operannya 10, operan 2 nya 2. Setelah itu jalankan step-step pada program tersebut dengan menggunakan step over dan step into untuk melakukan langkah pada baris program yang dijalankan. Pastikanlah yang diinput sesuai dengan yang diinputkan. Misalnya Anda menginput nilai pada angka 1 bagi 10, angka 2 banding 2 sehingga menghasilkan nilai berikut. Ketika kita masukkan operator 10, operator 2 nya itu 2, maka result hasilnya itu 12. Kita coba. Kita debug kembali. Kita masukkan 10 dan operan 2 itu 2. Kita klik add. Nah, maka akan menghasilkan operan satunya itu ada 10, operan 2 nya ada 2, dan resultnya itu 12. 10 ditambah 2, 12. Nah, langkah selanjutnya kita akan ke modul 2 melakukan unit testing pada aplikasi. Nah, pada modul kedua ini tuh Anda akan mencoba menjalankan unit testing dengan menggunakan Android Studio secara default. Pada saat proyek tersebut sudah dibuatkan kode program sampel yang dapat digunakan untuk testing, dan kita dapat mengubah kode program tersebut untuk kebutuhan testing. Yang pertama itu gunakan project simple calc yang digunakan pada proyek sebelumnya. Yang kedua, jika kita membuka proyek tersebut maka akan ditemukan 2 package, yaitu main dan test. Main itu digunakan untuk kode program utama yang dijalankan pada program, test itu digunakan untuk kebutuhan testing pada aplikasi. Hal ini dapat kita lihat pada sidebar yang menampilkan isi dari proyek seperti pada tampilan berikut. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh ada 2. Yang pertama itu ada yang main yang biasa, dan yang ini buat tes. Setelah itu, dalam package test dapat kita temukan satu buah kelas kalkulator test. Anda dapat membuka kelas tersebut di mana terdapat dependensi dari program merupakan library yang digunakan seperti pada package org.junit. Coba kita lihat kalkulator test. Nah, ini run with junit fork.class. Setelah itu ada run with class yang tadi saya sebutkan, merupakan adaptasi yang menandakan bahwa testing akan dijalankan pada kelas ini. Ada small test sebagai informasi yang disertakan pada JUnit bahwa metode tersebut merupakan test metode JUnit 4. Yang ada juga setup, merupakan metode yang digunakan untuk setup awal testing dan digunakan untuk menginisialisasi variabel atau objek yang digunakan untuk multiple test. Yang terakhir itu ada add to numbers, merupakan metode yang digunakan untuk testing.
Untuk melakukan pengetesan, Anda dapat melihat kode existing yang sudah ada dengan melihat metode add2numbers, di mana dituliskan kode sebagai berikut. Public void add2numbers double result add and calculator.add 1D, 1D assert that result add is equal to 2D. Jalankan program tersebut dengan melakukan run pada kalkulator tes. Kode program tersebut menunjukkan bahwa hasil penambahan operan 1 dan operan 2 menghasilkan 2D. Jika sukses, maka hasil tes akan menunjukkan sebagai berikut. Coba kita coba. Kita running di kalkulator tes. Nah, salah. Kita tunggu, ini masih instantiating. Nah, test result berhasil. Coba kita buka dulu. Di sini ada berhasil kalkulator tes tuh, kita berhasil di sini. Setelah itu, Anda dapat mencoba dengan mengganti nilai yang dikeluarkan dengan mengganti kode program seperti berikut. Coba kita copy aja dari sini. Sebenarnya kita ganti tinggal equal to jadi 3D. Kita ganti perannya jadi 3D. Kita save dulu, Ctrl S. Coba kita jalankan program tersebut melakukan run pada kalkulator tes. Nah, maka akan ini test failed karena ditunjukkan Java lang add2numbers test failed 1 karena tidak masuk gitu equal add, kan ini add jadi 1 tambah 1 itu jadi 3, itu kan salah. Coba kita ulangi dengan 2D. Nah, kan kalau misalkan 2D itu benar karena 1D tambah 1D sama dengan 2D. Selanjutnya ini akan menambahkan beberapa unit test lain dengan menambahkan metode dari kondisi yang akan dilakukan pengujian. Tambahkan beberapa metode. Yang pertama itu ada add2numbers negatif. Berarti ini tuh ada satu variabel atau nilai yang negatif, tapi menggunakan penambahan. Ini sub pengurangan 1 kurang 1D kurang 1D sama dengan 0D. Yang ini tuh sub work with negative result. Berarti pengurangan dengan menghasilkan negatif. Ada juga multiple to numbers, berarti pengkalian dua value atau dua nilai. Setelah itu ada div pembagian dua nilai, dan ini pembagi dengan dua number dengan pembaginya itu 0. Coba kita tes terlebih dahulu yang pertama mengenai public void add2numbers negatif. Dengan kita jangan lupa kita cobain dulu run. Nah, tes resultnya berhasil. Kita cobain dulu. Tuh, tes result berhasil untuk add2numbers negatif. Setelah itu, ini tuh untuk pertambahan antara bilangan negatif. Yang pertama itu ada bilangan negatifnya dan bilangan positif. Setelah itu kita tes yang sub to numbers. Nah, tes ini tuh digunakan untuk pengurangan. Kita coba lakukan run. Maka tes resultnya berarti berhasil.
Setelah itu yang sub works with negative result. Nah ini tuh untuk mengecek bahwa pengurangan dengan with negative result, berarti dengan result atau hasilnya itu negatif. Kita tes. Di sini akan menghasilkan benar karena 1D kurang 17D itu menghasilkan nilai akhirnya itu negatif 16D. Untuk ini juga sama, 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Ini juga sama, yang add two numbers negatif itu min 1 ditambah 2 jadi 1D. Setelah itu kita mencoba yang tes yang multi two numbers. Kita copy, kita paste, kita jalankan. Nah tes resultnya itu executing ini berhasil, nggak ada error apapun karena logikanya itu benar. Multi numbers ini tuh perkalian, jadi 32D dikali 2 sama dengan 64D yang dihasilkannya itu. Setelah itu ada div two numbers, pembagian 2 number. Coba kita run. Saya salah mencet, harusnya run, maka akan menghasilkan tes resultnya itu benar karena 32D dikali 2D itu 32D dibagi 2D itu menghasilkan ini 16. Sebenarnya itu D itu buat variabel doang ya. Yang terakhir itu untuk div to number 0. Ini tuh untuk pembagian dengan bilangan 0, maka akan menghasilkan tak hingga gitu. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai modul ini. Untuk di modul 2 unit test ini, semua metode atau function yang diberikan itu sudah benar gitu ya, sudah saya tes satu-satu dengan run, akan menghasilkan tes result yang benar gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.